Sekarang kita akan membahas tentang tugas pokok dan fungsi guru. Nah, pengertian topoksi. Tugas pokok adalah tugas yang paling pokok dari sebuah jabatan atau organisasi. Tugas pokok memberi gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi tersebut. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Definisi lain menyebutkan bahwa fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu tugas pokok guru. Menurut Asmuni Syukir dalam artikelnya bahwa ada 3 macam tugas profesi guru yang tidak dielakkan. Yang pertama yaitu tugas profesional. Tugas profesional guru meliputi mendidik, mengajar, dan melatih atau membimbing, serta meneliti atau riset. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melatih atau membimbing berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan peserta didik. Dan meneliti untuk mengembangkan kependidikan. Kedua, tugas sosial. Misi yang diemban guru adalah misi kemanusiaan, yaitu pemanusiaan manusia, dalam artian transformasi diri dan auto-identifikasi peserta didik sebagai manusia dewasa yang utuh. Karenanya di sekolah, guru harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua bagi peserta didik dan di masyarakat sebagai figur panutan atau digugu dan ditiru. Dan yang ketiga yaitu tugas personal. Tugas personal menyangkut pribadi dan kepribadian guru. Itulah sebabnya setiap guru perlu menatap dirinya dan memahami konsep dirinya. Huygens dalam Sahertian mengemukakan tentang potret diri guru sebagai pendidik. Menurutnya, seorang guru harus mampu berkaca pada dirinya sendiri. Bila ia berkaca pada dirinya, ia akan melihat bukan satu pribadi, tetapi ada 3 pribadi. Selanjutnya yaitu fungsi guru. Yang pertama, sebagai sumber belajar. Mengingat tugas guru sebagai transmisi ilmu, maka diharapkan mampu menguasai materi yang diajarkan. Sebab, seorang guru merupakan sumber dari belajarnya. Apa yang tidak dipahami oleh peserta didik, diharapkan seorang gurulah yang akan membantunya dalam memecahkan persoalan yang dihadapi. Kedua, menjadi fasilitator. Sebagai fasilitator, seorang guru berperan sebagai pendamping belajar para peserta didiknya dengan suasana yang menyenangkan. Ketiga, pengelola. Seorang guru sebagai pengelola pembelajaran berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa belajar dengan nyaman. Keempat, demonstrator. Seorang guru dapat mempertunjukkan kepada peserta didik agar memahami dan mengerti dari setiap pesan yang disampaikannya. Kelima, pembimbing. Setiap peserta didik pada saat lahir telah memiliki potensi-potensi yang kemudian dapat ditumbuh kembangkan sesuai dengan potensinya, maka seorang guru berperan dalam membimbing dan mengarahkannya. Keenam, motivator. Untuk menghasilkan sistem belajar yang optimal, seorang guru dituntut kreatif dalam membangkitkan motivasi belajar peserta didiknya. Dan terakhir, evaluator. Dengan adanya evaluasi, seorang guru dapat mengetahui apakah siswanya telah berhasil sehingga mereka layak untuk diberikan materi yang baru ataukah sebaliknya, sehingga mereka perlu adanya remedi. Selanjutnya yaitu topoksi guru dalam mencanangkan proses belajar mengajar. Yang pertama, membuat program pengajaran, silabus, RPP, Prota, dan Promes. Kedua, menganalisa materi pelajaran. Ketiga, membuat lembar kerja siswa atau LKS. Keempat, membuat program harian atau jurnal belajar. Kelima, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Keenam, melaksanakan kegiatan penilaian, baik itu ulangan harian, tengah semester, atau akhir semester. Ketujuh, melaksanakan analisis ulangan, program remedial, dan pengayaan. 8. Mengisi daftar nilai siswa, mengisi raport. 9. Melaksanakan bimbingan kelas atau konseling. 10. Melaksanakan kegiatan bimbingan guru atau tutor sebaya apabila telah mengikuti pelatihan.
11. Membuat alat bantu mengajar atau alat peraga. 12. Mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum. 13. Melaksanakan tugas tertentu di sekolah, PKS, wali kelas, dan lain-lain. 14. Membuat catatan tentang kemajuan peserta didik. 15. Meneliti daftar hadir siswa sebelum proses pembelajaran berlangsung. 16. Mengatur kebersihan ruang kelas dan sekitarnya. 17. Mengumpulkan angka kredit dan penghitungan untuk kenaikan pangkat. 18. Menumbuh kembangkan sikap menghargai seni. 19. Mengikuti kegiatan kurikulum. Dan 20. Mengadakan penelitian tindakan kelas. Selanjutnya yaitu teori-teori pada pakar pendidikan. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar, pendidikan adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Kedua, Konstam dan Guning. Menurutnya, pendidikan merupakan suatu pembentukan hati nurani manusia, yakni pendidikan ialah suatu proses pembentukan dan penentuan diri secara etis yang sesuai dengan hati nurani. Dan yang terakhir yaitu Frederick J. MacDonald, yang mengungkapkan pendapatnya bahwa pendidikan ialah suatu proses yang arah tujuannya adalah berubah tabiat manusia atau peserta didik. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.